Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman dan bunda-bunda di rumah? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Share lagi ya bun aktivitas aku. Nah, jadi ini tuh terusan video yang kemarin ya bun, atau lanjutan video kemarin. Nah, kemarin kan aku sehabis beres-beres rumah ini aku tinggal mau masak gitu ya bun ya. Nah, karena kemarin kan aku pagi-pagi banget ya bun, aku beberes rumahnya. Jadi ini setelah beberes aku tuh mau masak nasi ya bun ya. Jadi karena nasinya di Magicom itu udah habis, jadi ini aku tuh mau gresep masak nasi dulu. Nah, sebelumnya ini berasnya aku cuci dulu ya bun ya. Jadi dicuci sampai kayak 2-3 kali ya membilasnya. Kemudian ini setelah aku cuci, ini aku mau taruh berasnya ke dalam panci Magicom dulu. Jadi ini aku tuh masak nasinya, berasnya itu agak lumayan banyak ya bun, karena pak suami itu lagi di rumah. Dia tuh belum berangkat kerja di luar kota gitu ya, karena kebetulan kami itu lagi ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi pak suami itu belum bisa berangkat kerja dulu. Jadi sebenarnya pak suami itu udah banyak banget kayak job atau pekerjaan ya pun, tawaran dari kayak PT-PT gitu ya. Tapi pak suami itu belum bisa berangkat. Nanti katanya kalau urusannya udah beres semua, dia tuh kayak mulai mau bekerja di luar kota lagi. Jadi sementara dia tuh di rumah dulu. Nah, kalau dia tuh lagi di rumah, aku tuh setiap hari harus kayak masak ya pun, masak sayuran terus masak nasi gitu ya, karena memang Pak Su itu lebih suka makan di rumah ya. Jadi kalau pas makan di luar itu kalau pas kita tuh lagi kepengen aja, jadi kalau makan di luar itu enggak kayak memprioritaskan harus setiap minggunya itu makan di luar. Jadi seringnya aku ya masak ya bun ya setiap harinya kalau Pak Su lagi di rumah. Jadi karena mungkin pak suami itu kan lebih banyak dia tuh di luar ya bun ya. Jadi kalau di rumah itu paling beberapa bulan sekali gitu ya di rumah. Jadi seringnya dia tuh kayak di luar kerja gitu ya. Jadi aku tuh kalau pas dia di rumah, dia tuh katanya kepengen aja masak makan makanan istrinya, karena kalau makan makanan di luar itu dia udah sering banget ya kalau pas lagi ada pekerjaan di luar kota. Nah, jadi hari ini tuh aku kepengen masak sayur asem ya bun, yang kemarin aku beli. Nah, ini sayur asemnya mau aku kayak potong-potong gitu ya sayurannya. Ini ada cabai hijau, ada cabai merah, terus ada labu siam, terus ada wortel dan ada jagung sedikit, terus ini ada kacang tanahnya juga. Jadi ini aku tuh udah sering banget kayak masak sayur asam ya bun ya. Jadi udah kayak beberapa kali ya. Biasanya sih aku dulu-dulu tuh nggak pernah ya bun masak sayur asam. Aku kira tuh sayur asam kayak nggak enak ya, asem banget. Tapi ternyata setelah aku mencoba masak itu enak ya bun. Jadi aku sekarang malah lebih sering masak sayur asam ketimbang sayur bening. Nah, kemudian ini aku juga mau siapin bumbu-bumbunya. Jadi ini aku ada menambahkan cabai merah besar ya bun. Nah, aku tambahkan sedikit aja. Jadi kalau cabai merah besar itu kan nggak pedes, jadi si adik Gibran itu bisa ikut makan. Nah, karena adik Gibran itu lagi aku latih ya bun ya, dia suruh makan pedes. Jadi mencoba aja ini dikasih cabai merah besar aja, biar dia tuh kayak sedikit-sedikit tuh doyan pedes gitu ya bun ya. Karena dia kan udah mulai gede ya, dia tuh udah mau, jadi dia kan tahun ini udah mau masuk SD ya bun ya. Jadi aku tuh kepengen aja ngelatih dia tuh sedikit-sedikit makan pedas biar dia tuh doyan makanan pedas. Nah, teman-teman dan bunda-bunda di rumah, ada nggak anaknya yang nggak doyan makan pedas pun seperti anak saya? Boleh ya bun komen-komen di kolom komentar. Nah, ini ya bun lanjut ke videonya. Aku tuh mau ulek-ulek ini bumbunya.
Nah, jangan salfok ya bun, ada suara tukang. Jadi di sebelah rumah aku tuh lagi dibangun rumah, jadi ada orang kerja ya bun di sebelah rumah aku. Nah, kemudian ini airnya udah kayak mulai panas. Saya mau tambahkan ada jagung, terus ada wortel. Nah, kemudian ini aku juga mau menambahkan bumbu yang sudah saya ulek tadi. Nah, saya mau nyapa nih teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Hai teman-teman, hai bunda-bunda di rumah. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga teman-teman dan bunda-bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman dan bunda-bunda di rumah, kalau pagi-pagi seperti ini biasanya pada masak menu apa aja bun, atau lagi pada beberes, atau lagi pada santai-santai bun. Tapi biasanya kalau pagi-pagi jarang ya bun ya, kalau emak-emak atau ibu-ibu itu bersantai di pagi hari. Biasanya ya kalau di pagi hari pasti kita tuh lagi menjalankan tugas ya bun ya, menjalankan aktivitas sebagai ibu rumah tangga setiap harinya. Alhamdulillah menu sayur asam aku udah matang ya bun, ini mau aku tutup. Kemudian ini aku juga mau menggoreng ada tempe ya bun. Jadi aku tuh setiap harinya, hampir setiap hari ya bun, kalau nggak menggoreng tempe ya tahu atau ada gorengan mendoan gitu. Jadi memang keluarga kami itu sama yang namanya tempe tahu itu pada suka gitu ya bun. Jadi tempe mendoan, terus ada tempe goreng, terus ada tahu, itu jarang banget absen ya bun ya, di aku pasti selalu ada dan selalu ada menu itu. Nah, kemudian ini mau saya bolak-balik ya bun, ada tempenya karena udah setengah matang, jadi harus dibolak-balik biar tidak gosong. Nah, kemudian ini mau saya angkat biar saya tiriskan ya. Lanjut, ini aku tuh mau goreng ada tahu juga. Nah, kemudian ini ya bun, alhamdulillah menu aku tuh cukup sederhana, sayur asam sama ada tempe goreng dan ada tahu goreng. Nah, seperti ini aja udah cukup ya bun buat keluarga kami. Kemudian ini setelah aku udah masak-masak selesai, ini aku tuh mau menyempatkan mencuci kamar mandi ya bun, karena kamar mandi aku tuh udah kotor banget ya bun, udah seminggu lebih nggak aku cuci. Jadi ini pagi-pagi aku tuh mau menyempatkan mencuci kamar mandi dulu. Jadi karena si adik Kiban dan Pak suami juga udah mandi, ini mumpung karena mereka udah pada mandi ya bun, jadi ini aku mau cuci-cuci biar kamar mandinya itu nggak licin ya bun, karena aku tuh punya anak kecil. Jadi kamar mandi lantai harus diutamakan itu jangan licin ya bun, takutnya kan dia tuh jatuh. Jadi kamar mandi kalau menurut aku itu lantai ya bun ya yang harus bersih, sama kloset yang buat buang air. Jadi kalau klosetnya itu bersih pasti kamar mandi itu enggak bau. Nah, tadi aku tuh ada menambahkan sedikit deterjen ya bun buat membersihkan lantainya. Jadi aku tuh kalau membersihkan lantai, kalau pas cairan pembersih lantainya itu habis, biasanya aku juga sering menggunakan deterjen aja. Nah, tadi saya juga ada menambahkan sedikit topron ya bun, karena kalau menurut aku menggunakan topron itu noda-noda yang bergerak itu cepet banget hilangnya. Jadi biasanya aku tuh kalau membersihkan kamar mandi, aku sering juga menambahkan ada cairan topron ke lantainya. Nah, ini ya bun, jadi kalau menggunakan topron itu kerak-keraknya itu gampang banget kayak bersih gitu ya. Tapi kalau aku nggak menggunakan cairan topron itu kayak susah juga ya kalau pas mau membersihkan. Jadi menurut aku oke juga sih ya bun cairan topron buat membersihkan lantai kamar mandi yang bergerak. Nah, itu ya bun, bisa dilihat jadi embernya juga udah kayak kotor juga ya. Nanti itu mau aku bersihkan juga seperti biasa, aku membersihkannya juga dengan cairan topron. Jadi biar cepet aja membersihkannya ya bun, nggak pakai lama biar kilat gitu ya.
Nah lanjut, kemudian ini aku tuh mau membersihkan ada kacanya. Jadi kacanya tadi udah kotor. Jadi ini aku tuh menggunakan sabun colek aja ya bun buat membersihkan kacanya. Terus ini di bagian pintu bawah juga ya aku sikat-sikat, karena di bagian pintu bawah ini udah kayak kuning-kuning gitu ya bun. Jadi aku sikat-sikat aja biar bersih kembali. Nah teman-teman dan bunda-bunda di rumah, kalau membersihkan kamar mandi biasanya beberapa hari sekali pun, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Kalau aku menjadwalkan biasanya 1 minggu sekali ya bun, tapi ini udah 1 minggu lebih baru aku cuci. Jadi memang kemarin-kemarin aku tuh belum sempet ya bun untuk mencuci kamar mandi, tapi setiap minggunya itu aku ada penjadwalan buat mencuci kamar mandi, karena kalau nggak dicuci nanti kayak noda-nodanya itu kayak bergerak, dan pasti kalau udah bergerak itu susah ya pun untuk dibersihkan. Jadi aku menjadwalkan kalau mencuci kamar mandi itu 1 minggu 1 kali. Nah kemudian ini setelah aku udah sikat-sikat tadi pintu kamar mandinya ya bun, terus tadi sudah aku siram-siram juga. Ini aku juga mau membersihkan ada wastafelnya ya bun. Jadi sebenarnya itu wastafel selangnya itu udah kayak rusak, karena berhubung ini wastafelnya itu jarang ya bun digunakan. Jadi sementara aku biarin aja seperti itu, karena juga pak suami itu katanya belum sempet ya bun untuk kayak memperbaiki selangnya. Jadi aku sementara biarin aja seperti itu dulu. Kemudian ini aku tuh mau sikat-sikat ada klosetnya ya bun. Ini aku membersihkan di bagian bawahnya juga. Jadi bagian bawah ini udah kayak kuning-kuning ya bun ya. Jadi ini mau saya sikat-sikat biar nodanya itu tidak membandel, karena kalau nodanya itu udah membandel itu susah ya bun dibersihkannya. Nah ini aku juga mau siram-siram karena tadi di bagian atas sudah saya sikat-sikat juga. Terus ini saya juga mau mencuci di bagian dalam klosetnya ya bun. Itu saya ada menambahkan cairan topron sedikit biar kilat aja pas membersihkannya. Jadi biasanya aku tuh kalau udah capek ya bun, aku tuh nyuruh Paksu untuk membersihkan kamar mandi, dan beliau itu mau ya bun untuk kayak disuruh sama istrinya untuk mencuci kamar mandi kalau aku pas lagi capek banget gitu ya bun ya. Karena memang dalam rumah tangga itu kita harus saling melengkapi ya bun ya. Jadi kalau istrinya lagi capek ya suaminya bergantian untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi memang kalau pak suami di rumah itu sering banget ya bun ngebantu pekerjaan aku, karena memang dia kan seringnya itu di luar ya bun. Mungkin kalau melihat istrinya kayak membereskan rumah, masak gitu ya, dia tuh kayak ngelihatnya kasihan ya. Jadi dia tuh terkadang kayak ngebantuin aku untuk kayak ngurus anak, terkadang dia mandiin terus nyuapin gitu ya. Terus terkadang juga dia bantuin aku kayak cuci baju, karena kan kebetulan mencuci bajunya itu dengan mesin cuci ya bun. Jadi dia tuh kayak ngebantuin terus kayak jemur-jemur seperti itu. Hal-hal simple aja yang membuat kayak istrinya seneng gitu ya bun ya. Nah alhamdulillah ini aku mencuci kamar mandinya udah selesai. Kamar mandinya udah bersih kembali dan tidak berbau lagi ya bun ya, udah bau wangi. Nah sampai di sini dulu ya bun video saya hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.